Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From the insight for your daily life to the recommendations for your style. And this is Daily Lifestyle. Halo viewers, welcome to Daily Lifestyle. Kembali lagi bersama aku Alia dan juga tim Daily Lifestyle yang pastinya sudah menyajikan berbagai informasi yang paling fresh dan up to date semua untuk viewers setia Daily Lifestyle. Dan semoga informasinya bisa menginspirasi viewers dan viewers bisa terapkan di rumah masing-masing. Oh my god. Anyway viewers, untuk episode kali ini diawali dengan satu informasi dari desainer modest fashion. Nah, desainer ini dikenal dengan konsistensinya mengangkat wastra ya, warisan Nusantara yang berasal dari Garut, yaitu tenun dari daerah Garut. Wow, tenun Garut itu terkenal cantik-cantik banget loh viewers. Kira-kira ada yang punya nggak nih kain tenun Garut? Nah, seperti apa ya koleksi keindahan karya-karya dari fashion designer Adelina ini? Berikut ini detailnya. Let's check it out. Kecintaannya pada kain adat atau wastra Indonesia, terutama tenun Garut ini harus terus ditumbuhkan di kalangan milenial. Seiring dengan upaya para desainer terus berkreasi untuk menciptakan busana bergaya modern maupun casual berbahan wastra Indonesia. Seperti apa yang dilakukan desainer modest fashion kali ini dengan membuat daily wear tenun Garut. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan koleksi terbaru saya, koleksi ready to wear dan modest wear dari tenun Garut, yang saya buat dengan inspirasi untuk wanita-wanita bekerja yang bisa dipakai untuk yang berhijab ataupun tidak. Tenun Garut sendiri adalah ATBM, ya, jadi hasil karya alat tenun ya, bukan mesin, jadi diproduksi oleh pengrajin sendiri. Satu mewah, kedua cantik, ketiga klasik. Jadi hal itu sih. Dan saat ini juga sudah mulai diproduksi tenun polos yang dibatik. Jadi ada proses lagi yang memperkaya hasil dari tenun Garut tadi. Tenun Garut memang belum sepopuler tenun-tenun lainnya yang ada. Namun siapa yang menyangka di tangan dinginnya, Adelina berhasil menciptakan karya-karya fashion dengan tenun Garut sebagai bintang utamanya. Setiap daerah punya ciri khas masing-masing. Untuk tenun Garut sendiri, kita tahu karena dia dari Garut, Jawa Barat, dan itu salah satu yang punya ciri khas sendiri. Jadi memang ada beberapa daerah juga punya yang mirip seperti tenun Garut, tapi itu mereka juga punya motif yang berbeda. Kurang lebih itu. Dan untuk wastra yang lain kita juga mungkin sudah banyak yang tahu ya, tapi kalau saya rasa tenun Garut belum semuanya mengenal tenun ini. Oleh karena itu saya pengen mengangkat dan memperkenalkan tenun Garut ini supaya lebih dikenal di Indonesia dan mancanegara. Kombinasi tenun Garut dengan material lainnya seperti penambahan beberapa wastra hingga beberapa ornamen lainnya tentu saja menjadikan karya fashionnya ini cukup identik. Bahkan seolah ingin terus mengembangkan wastra ini, Adelina pun banyak menggunakan tenun Garut yang memiliki variasi warna-warni yang indah. Pertama, warnanya cantik ya. Tenun Garut itu colorful, dari yang soft sampai yang warna solid itu ada semua. Dan karena mereka memang proses pencelupannya juga mereka gradasikan, dan motifnya juga unik ya. Jadi berbagai macam motif yang memang tidak semua daerah
punya. Jadi mungkin kalau untuk di Indonesia saat ini tenun Garut dan ada beberapa daerah pengrajin juga sekarang memproduksi, tapi berbeda karakter dan hasilnya. Oke, tenun Garut itu biasa ya, kalau dulu orang lebih sering memakai di kesempatan resmi karena memang harganya cukup relatif tinggi, jadi orang lebih banyak memakai di kesempatan resmi. Tapi pada saat ini saya mencoba untuk lebih harganya dan orang bisa lebih terjangkau, dia bisa pakai hari-hari, dipakai untuk bekerja, dipakai untuk kesempatan non formal. Jadi itu saya kombinasikan dengan bahan-bahan lain sehingga kesan modernnya tuh terangkat. Pada kesempatan kali ini kebetulan yang saya pakai blus ini saya kombinasikan dengan detail renda bunga aplikasi yang saya tempelkan karena ini dasarnya polos, jadi supaya lebih berwarna dan lebih cantik saya tambahkan aplikasi renda gitu. Atau kadang saya kombinasikan dengan bahan lace, dengan bahan bludru atau bahan jersey ya, jadi untuk jaket atau apa gitu. Nah viewers, cukup menarik, elegan dan cantik ya koleksi-koleksi dari ready to wear tenun Garut Adelina ini. Yuk, kalau bukan kita siapa lagi yang bisa melestarikan wastra tanah air? Kesulitan itu di perawatan, pencucian, karena dia bahannya sutra, dia itu tipis, jadi tidak bisa dipakai dengan masuk mesin cuci gitu ya. Jadi memang dia harus special care, jadi harus cuci tangan dan kita memakai sabun khusus untuk silk atau untuk beberapa warna tertentu karena takut luntur kita harus pakai dry clean. Saya berharap milenial lebih mengenal dan cinta dengan tenun ini karena prosesnya yang rumit ya, agak susah, tidak seperti yang produksi dari pabrik ya, karena ini kan handmade. Jadi kita agar lebih menghargai dan mencintai hasil karya putra-putri Indonesia, hasil karya bangsa sendiri. Alright viewers, itu dia sedikit cuplikan dari koleksi yang diangkat dari tenun Garut. Wow, Indonesia tuh begitu kaya dan cantik-cantik banget ya budayanya. Tentunya kita bisa lihat warna-warninya tuh begitu indah ya tenun dari Garut ini. Oke viewers, ini kita bisa lihat nih, kalau dari budaya kita sendiri ternyata bisa jadi inspirasi untuk sesuatu yang sangat fashionable. Siapa tahu viewers yang sekarang bekerja jadi desainer atau suka menjahit baju itu bisa nih ambil inspirasi dan bikin sesuatu yang mirip atau langsung beli dari desainernya, boleh juga. Sehingga ini tuh jadi suatu karya yang sangat indah dan eye-catching. Anyway viewers, selanjutnya masih ada informasi yang gak kalah seru nih. Kira-kira ada informasi apa ya? Langsung aja yuk kita simak bersama-sama. Let's check it out. Viewers, dalam mewujudkan impian dan keinginan para perempuan Indonesia yang telah menikah, maka untuk pertama kalinya Yayasan SK serta Lifestyle Fashion Channel sebagai broadcastnya akan menyelenggarakan Mrs. Worldwide Indonesia 2022. Kali ini kita akan mengenal lebih dekat 10 perempuan Indonesia yang masuk dalam 20 besar. Dr. Asih Budi Utami, MKes, AAAM, merupakan alumnus S1 dari Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara, Jakarta, dan S2 Magister Anti-Aging and Aesthetic Medicine dari Universitas Padjadjaran, Bandung. Kini wanita yang memiliki prinsip hidup menjadi wanita yang mandiri secara finansial maupun dalam keseharian ini merupakan pemilik dan praktisi Regenerative and Aesthetics Clinic Bogor
di RA Klinik Bogor. Ibu 3 anak berusia 37 tahun ini lebih banyak menghabiskan waktunya sebagai praktisi di dunia kesehatan. Devi Febrianti. Dunia kuliner yang terus berkembang pesat belakangan ini menarik perhatian wanita cantik bernama lengkap Devi Febrianti ini. Dengan prinsip hidup selalu melakukan yang baik, maka sejak beberapa waktu belakangan wanita berusia 35 tahun ini sukses terjun sebagai pebisnis di bidang kuliner. Alumni S1 dari sebuah perguruan tinggi di Jakarta ini bisa membagi waktu antara menjalankan perannya di rumah sebagai seorang ibu dari 2 anak dengan sebagai seorang istri yang baik untuk suaminya. Dewi Sukmawati Rianto, SECEP. Entrepreneur cantik bernama lengkap Dewi Sukmawati Rianto, SECEP ini terbilang berprestasi sebagai seorang pengusaha. Wanita yang memiliki nama baptis Debbie Rosalia ini pernah beberapa kali meraih penghargaan. Wanita kelahiran Bandung 13 Januari 1981 ini merupakan seorang sarjana dari salah satu universitas ternama di tanah air. Selain sukses sebagai entrepreneur wanita, ia juga berhasil dalam membina rumah tangga. Diana Rafika Zanders. Begitu nama lengkap ibu 3 orang anak ini. Ia merupakan alumni S1 Desain Komunikasi Visual dari sebuah kampus ternama di ibu kota. Berbekal disiplin ilmu yang ia peroleh di bangku kuliah, Diana kemudian mendirikan sekolah seni atau art school di Jakarta. Selain sebagai founder dari art school, wanita kelahiran Jakarta 7 November 1980 ini juga sukses sebagai seorang pengusaha. Dr. Emilia Slamet, CIB MGZ. Berbekal badan tinggi semampai, bak seorang model yang menjadi pintu pembuka bagi Dr. Emilia Slamet, CIB MGZ untuk mengikuti beragam ajang kontes kecantikan di tanah air. Ia pernah mengikuti pemilihan Putri Indonesia sebagai Putri Persahabatan 2008, Miss Jakarta Fair, Miss WRP, Miss Atrium, kemudian terpilih sebagai runner-up ajang pemilihan Koko Cici Jakarta. Farah Spears SAMM merupakan alumnus S1 Management Minoring in Finance dari BINUS International University dan S2 Creative Marketing dari BINUS Business School Jakarta. Berbekal ilmu yang ia peroleh dari bangku kuliah, wanita kelahiran Jakarta 7 Januari 1984 ini fokus melakoni profesinya sebagai entrepreneur. Selain sebagai seorang entrepreneur, Farah yang mempunyai moto hidup Live the Life You Love the Life You Live, juga pernah menjadi TV host program Slim and Shape dari program Sex and the Woman di MNC Channels, serta TV host program Cooking with Hot Mama di channel MNC Food and Travel tahun 2019. Indah Purba. Saat usia remaja, wanita cantik kelahiran Tangerang 17 Januari 1978 ini pernah mengikuti ajang Apnon 1998 wakil dari Jakarta Pusat. Ketika ada peluang untuk melangkah menuju panggung hiburan, wanita bernama Indah Fajarwati ini tidak tergiur mengambil kesempatan tersebut. Ia justru memilih untuk menjadi seorang ibu rumah tangga. Selain menjadi ibu rumah tangga, Indah yang sempat menuntut ilmu di bangku kuliah meski tidak menyelesaikannya, juga memiliki usaha studio senam dan coffee shop.
Intan Baiduri, wanita cantik kelahiran Jakarta 23 Juli 1979, bernama lengkap Intan Baiduri. Alumnus Diploma 3 Public Relations dari sebuah akademi di Jakarta ini dan dikenal sebagai pengusaha wanita yang bergerak di bidang kuliner dan kecantikan. Dengan prinsip hidup berani mencoba dan jangan takut gagal, dia berhasil merintis dan membesarkan kedua bidang bisnisnya tersebut. Irena Indri Alvina, kamu tidak bisa menang dalam kenyataan jika kamu kalah dalam pikiran. Itulah prinsip hidup yang membuat Irena Indri Alvina tidak galau sedikit pun ketika memutuskan menikah di usia muda. Tak tanggung-tanggung, wanita yang saat ini berusia 36 tahun itu tak gentar harus menjadi anggota Bayangkari alias menjadi istri seorang anggota polisi. Menjadi istri seorang Polri banyak hal yang harus dikorbankan. Salah satunya, ia harus siap sedia pindah dan tinggal di seluruh Indonesia. Tak hanya pindah kota, bahkan pindah provinsi juga pernah dialaminya saat mengikuti sang suami bertugas. Jelantik Herlanti. Jelantik Herlanti adalah seorang instruktur Pilaris, wanita berpostur tinggi yang berusia 41 tahun ini. Tercatat sudah 8 tahun menjadi International Certified Pilaris Instructor. Prestasi yang juga tak kalah menginspirasi adalah menjadi istri sekaligus manajer artis untuk sang suami tercinta, bintang sinetron Aditya Harpavi sejak 20 tahun. Belakangan ini bersama Aditya suaminya, Jelantik menjadi co-host dari YouTube channel Apo DTK, Aditya Podcast bareng Jelantik. Siapa yang akan terpilih menjadi Mrs. Worldwide Indonesia 2022 dan akan menjadi perwakilan Indonesia di ajang Mrs. Worldwide International? Saksikan malam final Mrs. Worldwide Indonesia 23 September 2002 pukul 19 waktu Indonesia Barat live di Lifestyle Fashion Channel.